Mengingat spek yang diberikan tidak jauh berbeda, kaliper semi hidrolik tidak jauh, jadi seperti itu. Bagi yang tidak setuju, halo sahabat quester, kembali lagi di David Aji Channel. Salam quest Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa road bike dengan spek 11 speed dan harganya sungguh murah sekali, yaitu di bawah 6 juta rupiah. Kalau kita melihat ke belakang di tahun 2019-2020 kemarin, itu harga road bike dengan 11 speed itu di angka belasan juta, baik itu dari Polygon ada Stratos S5, dari United ada United Stigma, dari Cam atau Element ada Cam Spincer 2, dan masih banyak lagi. Dengan grup set 105 11 speed harganya di atas 10 juta atau bisa kita bilang belasan juta ya, seperti itu. Tapi di tahun 2021 ini banyak sekali produk dengan 11 speed walaupun itu bukan Shimano, dan harganya yang bikin terkejut adalah di bawah 6 juta ya. Kalau kemarin kita bahas untuk harga ekonomi 11 speed itu adalah Gino Vanguard, kali ini datang penantang dari Pacific Bike ya. Pacific Bike tidak gencarnya dia meluncurkan road bike dengan spesifikasi yang unik, dan juga grup setnya kali ini bukan Shimano dan bukan Sensa. Jadi kita akan lebih spesifik membahas mengenai Sprinter 5.0 pesaing Gino Vanguard. Apakah bisa menyaingi popularitas 11 speed dari Gino Vanguard yang terkenal sangat murah, dan juga speknya itu yang diberikan tidak tanggung-tanggung ya. Kalau kemarin kita bahas yang video yang ini, Gino Vanguard ini dia udah menggunakan 11 speed dengan Sensa Empire, dan juga beberapa spesifikasi yang sangat diunggulkan di harga di bawah 6 juta. Ya, Pacific Sprinter 5.0 dengan spesifikasi unggulan diantaranya frame-nya alloy 11 speed, harga di 6 juta, dan juga hubnya sudah bearing. Ini hampir sama dengan Gino Vanguard yang kemarin kita bahas. Tapi ini grup setnya bukan Sensa loh, melainkan ini Black Box. Ya, Black Box adalah grup set yang sering digunakan di sepeda MTB atau folding bike. Tapi ini diterapkan di road bike. Seperti apa jadinya? Kita akan bahas sesuai dengan format di samping. Seperti biasa, kita bahas mengenai geometri, pilihan warna, spesifikasi, dan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke sesi yang pertama, yaitu geometri. Untuk Sprinter 5.0 ini hampir sama dengan Gino Vanguard untuk geometrinya. Geometri di sini beraliran all-round endurance ya, karena bisa kita lihat di bagian top tube-nya itu bagian depannya lebih tinggi. Jadi untuk jarak jauh atau endurance itu masuk ya. Kemudian untuk pilihan size-nya di sini ada dua size, yaitu XS48 dan juga S50 ya. Di sini untuk pilihan warnanya lebih unggul daripada Vanguard, karena kemarin Vanguard cuma ada dua varian warna, dan di sini Pacific menjadikan 3 pilihan warna. Di antaranya hitam merah, hitam kuning, dan juga hitam biru. Jadi bagi kalian yang ingin membeli road bike di bawah 6 juta dan juga grup set 11 speed namun coraknya tidak sesuai dengan Gino Vanguard, mungkin ini bisa jadi solusi bagi kalian ya. Kita lanjut ke sesi spesifikasi ya. Di sini spesifikasi utamanya dengan frame 2 size atau 2 pilihan size, yaitu 48 serta 50 dengan bahan alloy 661. Kemudian untuk forknya juga masih alloy di sini, disc brake flat mount. Kemudian untuk shifternya dari Black Box 6900 R11 2x11 speed. Untuk FD-nya menggunakan Black Box juga, FD 3800 R11 2 speed. Kemudian RD-nya Black Box R8500 R11 11 speed. Disc brake-nya di sini masih menggunakan mechanical disc brake dari Pacific BX351 ya. Untuk crankset-nya di sini menggunakan 3953, cukup unik. Seperti yang digunakan sepeda-sepeda aero ya, untuk meraih kecepatan yang tinggi tentunya menggunakan crank depan yang lebih besar, tapi resikonya memang tenaga yang dikeluarkan juga akan semakin lebih besar. Di sini sudah hollow, kemudian dengan pedal alloy, sprocketnya 1128 11 speed standar. Untuk hubnya menggunakan Novatec alloy bearing, rimsnya alloy double wall, dan ini cukup tinggi, untuk profilnya 4 cm. Bahannya menggunakan Kenda 700 x 28C, cukup besar. Seat post alloy 30.9 dengan panjang 35 cm. Stem 9,5 alloy. Kemudian handlebarnya 400 mm. Untuk bobot keseluruhannya kita belum bisa mengetahui, karena di website resminya dari Pacific
tidak tertera untuk bobotnya, tapi saya prediksi masih di atas 11 kiloan karena di sini untuk pengeremannya menggunakan disc brake dan juga untuk hole-nya di sini masih sangat banyak. Untuk jari-jari di wheelsetnya masih ada 32 jari-jari ruji. Sepeda ini masih berat untuk bobotnya. Kalau kemarin kita sebagai perbandingan untuk Genio Vanguard itu sudah 24 hole atau 24 jeruji saja masih di angka belasan kilo, apalagi yang ini 32 ya, mungkin ini lebih berat daripada Genio Vanguard. Tapi ya tentu saja ini belum tentu karena kita belum dapat informasi secara resmi untuk berat total dari Sprinter 5.0 ini. Bagi yang sudah punya dan sudah mengecek beratnya bisa tulis komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan, dan kesimpulan kali ini sesuai dengan thumbnail dan judul yang sudah kita bikin, yaitu antara versus Genio Vanguard dan juga Pacific Sprinter 5.0. Tentunya di sini ada pemenangnya ya, antara kedua kubu ini, apakah dari Genio ataupun dari Pacific. Dan di sini untuk harganya sayang sekali untuk Pacific itu sedikit lebih mahal, selisih 1 juta, cukup besar. Mengingat spek yang diberikan tidak jauh berbeda, hampir sama, baik itu dari frame sama-sama alloy, dari hub sama-sama bearing, dari group set sama-sama 11 speed, meski berbeda brand dari Sensah dan juga dari Black Box. Mengenai Black Box kita juga belum dapat informasi yang lebih detail lagi untuk produk ini. Kalau kalian udah ada yang pakai bisa tulis komen Anda di bawah ya, seperti apa rasanya group set Black Box ini. Kemudian di sini untuk jerujinya memang Genio Vanguard lebih unggul karena lebih sedikit hole atau jeruji yang sedikit itu untuk tampilnya akan lebih bagus, akan lebih ganteng, dan juga untuk performanya pastinya akan lebih ringan. Dan untuk selisih harganya di sini 1 juta rupiah. Kalau pendapat saya pribadi, selisih 1 juta rupiah itu bisa dibelikan upgrade berupa banyak sekali sebenarnya, tapi untuk saya pribadi bisa dibelikan kaliper semi hidrolik ya. Di pasaran banyak, ada yang merek Pro, ada ZTTO, ada TRP. Kalau TRP mungkin akan tambah beberapa rupiah lagi ya untuk mendapatkannya, karena TRP itu ya sudah dari Tektro, udah lumayan bagus, jadi agak sedikit lebih mahal ya. Untuk pilihan saya pribadi, jujur saya akan memilih Genio Vanguard dengan harga 5 jutaan, yaitu 5.950.000 dibandingkan Pacific Sprinter 5 yaitu 6.950.000. Selisih 1 juta saya akan menggunakannya untuk ke rem semi hidrolik ya. Tentunya itu akan memberikan sensasi yang lebih memuaskan karena menggunakan semi hidrolik lebih aman, dan juga bila mana disandingkan dengan bawaannya Pacific Sprinter secara original tentu saja berbeda jauh. Jadi seperti itu. Bagi yang tidak setuju sah-sah saja karena ini hanya pendapat saya pribadi mengenai kedua produk ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai persaingan di 11 speed road bike murah atau ekonomis ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, klik tombol subscribe-nya untuk mendukung kita agar lebih berkembang lagi, dan juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai sepeda terbaru dan juga seputar dunia sepeda yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Akhir salam dari saya, salam goes Indonesia.